Halo guys, how are you today? Wah, udah gak sabar ya guys. Hari ini kita apain ya? Bobby tahu nih guys, hari ini adalah waktunya kita belajar dan mengenal banyak hal. Nah, ikuti Bobby teman-teman ya. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Let's go! Api kecil sahabat, hanya butuh waktu 3 menit loh teman-teman, bisa jadi penjahat. Kenapa sih bisa ada api? Pada dasarnya api itu terjadi karena 3 unsur. Adanya bahan bakar seperti benda padat, kayu, kertas, kapas, karet, benda cair seperti minyak, bensin, spiritus, benda gas seperti karbit, LPG, LNG. Selain adanya bahan bakar, perlu juga adanya oksigen. Karena pembakaran dapat terjadi bila kadar oksigen dalam udara minimal 16%. Nah, selain kedua hal tersebut, api terjadi karena sumber panas. Api terbuka, gesekan, benturan, bunga api listrik, atau dari faktor alam seperti kebakaran hutan di musim kering. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan nama segitiga api atau triangle of fire. Nah teman-teman, rata-rata benda-benda penyebab kebakaran sering disebabkan oleh kompor, bocornya selang gas pada tabung, banyaknya sampah berserakan, puntung rokok yang dibuang sembarangan, instalasi kabel listrik yang kurang rapi, dan bisa juga disebabkan oleh lilin yang tidak sengaja jatuh. Lantas teman-teman, apa yang menyebabkan api mati? Tentunya kita harus menghilangkan salah satu unsur dari ketiga unsur penyebab nyalanya api teman-teman. Kita dapat hilangkan unsur bahan bakar, misalkan kita hilangkan benda padatnya, seperti merapikan dan menyimpan benda-benda yang dapat memudahkan kebakaran dan api menyebar. Kita dapat juga mencek selang gas regulator apakah terjadi kebocoran. Lalu kita hilangkan juga unsur oksigennya. Kita buat kedap ruangan agar tidak ada unsur oksigen. Tutup rapat api dengan koreng goni basah agar oksigennya hilang. Dan yang terakhir, kita dapat menghilangkan sumber panasnya. Misalkan kita hilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran, seperti merapikan instalasi listrik yang berantakan. Jika kebakaran, apa yang teman-teman bisa lakukan? Pertama, jangan panik ya teman-teman. Dan jangan coba-coba matikan api sendiri karena 3 menit api bisa membesar. Segera lapor ke orang dewasa terdekat seperti tetangga, ketua RT, RW, pemadam kebakaran. Nah teman-teman, berikut ini adalah hotline pemadam kebakaran yang bisa teman-teman telepon, yaitu 112 atau 113. Dan berikut ini hotline pemadam kebakaran di wilayah Jakarta teman-teman. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Barat, dan Timur. Nah teman-teman, kalian juga bisa menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti kain, kayu, kardus, dan juga kita dapat juga mematikan aliran listrik di dalam rumah. Teman-teman, jenis-jenis alat pemadam kebakaran ada apa saja ya? Jadi teman-teman, alat pemadam kebakaran itu ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Kalau yang tradisional itu ada pasir, bak air, karung goni basah. Dan ingat ya teman-teman, jangan menggunakan bahan-bahan seperti kain atau selimut atau bahan-bahan dari plastik. Karena bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan alat-alat pemadam kebakaran modern, misalkan APAR atau alat pemadam api ringan. Oke teman-teman, kali ini kita saksikan ya aksi dari pemadam kebakaran kita yang sedang mempraktikkan cara memadamkan api. Jangan dicoba sendirian ya teman-teman di rumah, karena ini hanya dilakukan oleh personil-personil yang sudah berpengalaman dan profesional. Di dalam ruangan, api terbentuk karena berapa unsur? 3. Dan kita harus melakukan pemadaman karena kita tidak ingin Kebakaran. menderita kerugian. Betul? Ya.
percaya atau tidak apa yang disampaikan mungkin kemarin dengan Pak Fauji, Pak Suhendra atau dengan saya sendiri bahwa api terbukti bisa terbit karena perpaduan 3 unsur. Percaya atau percaya? Percaya. Percaya atau yakin? Yakin. Yakin. Belum ada bukti. Kita akan buktikan. Ya. 3 unsur. Benda, bahan bakar. Yang pertama, kita undang gas LPG dengan oksigen di udara bebas dan kita hadirkan 1 unsur panas. Apakah betul terbukti apinya hadir? Betul. Api. Perpaduan 3 unsur. Metode memadamkannya atau untuk mendapatkan apinya padam berarti kita harus menghilangkan salah satu unsurnya. Betul? Pak Edi, kebakaran Pak, padamkan. Metodenya menghilangkan salah satu unsur. Terbukti? 3 unsur berpadu menjadi api. Dipisahkan 1 unsur, padam. Apa yang dilakukan Pak Edi tadi? Yang dihilangkan? Oksigen. Oksigen. Kalau Gasnya. oksigen hilang, kita tidak bisa bernapas. Gas. Bahan bakarnya hilang. Percaya? Sudah mulai Percaya. yakin? Dengan pembuktiannya masih ada keraguan. Pak Edi, kita lakukan bahan bakar, oksigen dan panas, api, kebakaran, padamkan Pak. Salah satu unsurnya hilang, padam. Kepala regulator. Wow. Gasnya terbakar. Kebakaran Pak. Takut dapur saya habis, rumah saya habis. Pak Edi, api Pak, padamkan Pak. Metodenya sama. Teorinya adalah menghilangkan salah satu unsurnya. Padam. Betul? Iya. Tutup dan hentikan suplainya. Baik dari katup atau dilepas regulatornya. Walaupun di ruang tertutup ya Pak? Walaupun di ruang tertutup. Ya, Pak Edi dari Damkar atau tim kami menghadirkan persembahannya. Simulasikan, lempar aja di bawah. Ini instalasi dapur, anggaplah ini tungku, ya, terbakar. Waduh, panciku terbakar. Lakukan yang tepat. Pertama, hampiri tabungnya kepala regulatornya jika masih aman. Lakukan pelepasan tabung LPG regulatornya. Lepaskan. Iya. Lepaskan dan amankan tabungnya dari lokasi titik kebakarannya. Kan kita tadi tungkunya terbakar. Dengan perlakuan seperti ini, apakah apinya sudah padam? Jika terjadi keadaan yang sesungguhnya? Belum. Tungkunya masih berkobar. Betul? Iya, karena bahan-bahannya didapat dari sekitar tungku tadi. Masih masuk dalam pemahaman? Kompor tungkunya masih terbakar. Membakar jendela, menjaya orden, dan sejenisnya. Betul? Nah, kita perlu melakukan pemadamannya. Betul? Jika dapur kita terbakar, kita sudah mengatasi sumber masalahnya, bahan bakarnya kita hilangkan. Apinya masih berkobar di dapur, di tungku kita, di kompor. Kita akan melakukan pemadamannya menggunakan apa? Karung goni. Apalagi? Handuk. Apalagi? Keset. Apalagi? Daster. Apalagi? Segala varian ya yang tadi Ibu sebutkan. Kenapa pilihan Bapak dan Ibu handuk, daster, spray, selimut? Kenapa? Yang paling gede. Yang gampang dicari. Betul. Yang gampang dicari. Padahal konsepnya Bapak dan Ibu tidak siap tempur melawan api. Kenapa saya bilang begitu? Polisi, tentara mau perang, siapkan senjatanya. Kita mau melawan kebakaran, nggak pernah siap. Jadi membuktikan Bapak dan Ibu kalau yang menyebutkan karung goni, handuk, spray, sarung, Bapak dan Ibu sejatinya nggak siap menghadapi kebakaran. Kalau Bapak dan Ibu siap menghadapi kebakaran, siapkan senjatanya. Apa senjatanya? Apar. Efektif. Karena peralatan tradisional ini cukup merepotkan dan berpotensi membahayakan. Ya, nanti kita buktikan. Alat ini sejatinya bukan untuk sarana pemadam api, tapi kita gunakan. Yang pertama langkahnya kita harus perhatikan karena
Metodenya harus dekat langsung dengan apinya. Siapa yang berani dekat dengan api? Siapa yang berani nempel-nempel sama api? Nggak ada. Namun alat ini akan kita gunakan. Yang pertama, perlindungan diri. Betul? Ya, metode langkahnya. Ya, kita lakukan. Setelah melihat api dan ternyata adanya peralatan tradisional, kita ambil karung goni sejenisnya, kita basahkan menggunakan air. Setelah itu, tata cara pemegangan. Jepit ujung kanan, ujung kiri dengan 4 jari di bawah, ibu jari di atas. Ya, lakukan. Bangkit, berdiri, putar ke bagian dalam telapak tangan kita. Apa yang dihasilkan? Terlindungi telapak tangan kita sebagai pengganti sarung tangan. Betul? Setelah itu, medianya upayakan mengikuti kontur tubuh kita. Supaya apa? Aman. Pengganti fire jacket. Karena kita nggak pakai, nggak punya. Nih, dari ujung kepala sampai ujung badan kita terlindungi. Nah, setelah siap, lakukan langkah pembawaan menuju titik api. Pertama, pandangan terbuka. Ya, jangan menutupi saat melangkah. Nah, nggak lihat apa yang di depannya. Tapi lakukan penempatan saat pembawaan di sisi kanan, sisi kiri. Pandangan terbuka ke titik api. Melangkah. Jangan terburu-buru. Perhatikan dari jarak aman. Arah angin. Kita upayakan searah dengan arah angin kita datang. Membelakangi datangnya arah angin. Setelah itu persiapan. Nah, disinilah persiapkan kuda-kudanya. Gunakan sarananya untuk sebagai pelindung, perisai. Karena apa? Kita akan berinteraksi langsung dengan apinya. Melangkah dengan kuda-kuda. Perhatikan. Keyakinan. Tekan. Sudutkan. Ya, tekan, sudutkan sampai betul-betul apinya dalam kendali kita. Jangan dilempar, jangan panik, jangan terburu-buru, tapi pasti. Bisa? Nanti Bapak dan Ibu yang akan mencoba. Ternyata Pak, ada potensi ruang penyalaan yang tidak kita duga. Cara merapikan, jangan di atas medianya, ya, tapi boleh membelakangi dengan cara menggeser, jangan diangkat, digeser perlahan. Jika ada penyalaan tiba-tiba, reaksi kita adalah lari. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu, wah ini belum padam, rapiinnya di atas. Apa yang terjadi? Tarik kanan, kiri, terbuka. Ya, tarik kiri, kanan terbuka. Potensi kita terbakar. Jelas? Ya. Setelah itu, lakukan langkah pengambilan medianya. Udah padam nih. Mau diambil. Tata cara pengambilan. Yuk, jangan terburu-buru. Lindungi anggota tubuh kita. Persiapkan, jangan dibuka medianya. Nih, jangan dibuka apapun. Rentangkan sebagai persiapan kerja. Kuda-kuda. 3, 2, 1. Mundur. Tetap. Dengan melindungi anggota tubuh kita. Bisa? Nanti kita akan melihat setelah ada apinya. Reaksi api itu seperti apa? Jika kita terburu-buru, dilempar, atau kita salah dalam pelaksanaannya. Ya. Setelah yakin searah dengan arah angin, persiapkan datang dari arah angin datang. Lindungi. Secara yakin, kuda-kuda perlahan mendekat, perlahan, tetap berlindung, gunakan sebagai perisai. Jangan panik, jangan ragu. Sudutkan. Nurut, Pak. Ya. Jadi maksudnya kendalikan apinya, jangan kita dikendalikan oleh api. Rapikan baik. Iya. Oke, sudah padam? Boleh. Diraba-raba dikit boleh. Ya, oke Pak. Bisa Pak. Ya, jika kita sudah yakin padam, namun cara mengakses peralatannya harus betul-betul tepat. 3, 2, 1. Jika kita tidak melindungi anggota tubuh kita, alhasil apinya menghampiri tubuh kita. Atau kita sudah yakin aman cara pengambilan, ternyata sampai depan api ngerasa panas, takut, ragu, alhasil apinya menghampiri kita Pak. Karena kita apa? Ragu, tuh, ragu, tuh. Jadi saat melakukan dengan keyakinan, ketepatan, hilangkan keraguan. Karena kita sudah pernah mengetahui keadaan apinya. Silakan. Padamkan dengan keyakinan. Sudutkan, lindungi, perisai. Sudutkan,
tutup, padam. Iya. Tata caranya kan dijawab kemarin. Apakah ini berbahaya? Berbahaya. Apakah ini aman? Aman. Yang penting SOP-nya tepat. Ya, yang pertama, uji visual. Dicek. Tabungnya aman nggak? Ada karat? Ada bekas luka? Bekas perbaikan yang khawatir? Aman. Lihat, apakah selangnya ada? Nozzle-nya ada? Oke. Katup penekannya ada? Kelengkapannya? Pinnya ada? Dan masih tersegel? Oke. Tipe storage pressure, meterannya masih menuju jalur hijau? Coba dilihat, Pak. Masih. Iya. Berarti secara visual alat ini masih siap untuk digunakan. Dan kita butuh yang namanya uji tekanan tabung. Nah, perlu kewaspadaan. Yang pertama, ambil alatnya, letakkan di luar anggota tubuh kita. 1 lengan dari jangkauan tubuh. Jangan didekati. Nih, apalagi yang ini nih. Kemarin dijelaskan kan? Nah, ini yang cartridge pressure. Ya, jauhkan dari jangkauan tubuh kita. 1 lengan. Hadapi pinnya biar mudah nariknya. 1 nahan, 1 narik. Ya. Lakukan. Buka pin pengaman. Bebaskan selang dari pengikat kedudukannya. Pegang ujung nozzle-nya, arahkan ke zona aman. Lakukan pengujian sekali tekan. 3, 2, 1. Alat ini masih siap untuk digunakan. Setelah diuji, lakukan tata cara pembawaan. Lindungi katup penekannya. Karena apa? Kebakaran lantai 3 diuji dari lobi. Kalau kita salah berbuat, berjalan bisa tertekan sampai lokasi habis. Nah, lakukan pembawaan yang tepat menuju ke titik apinya. Ya. Oke. Sisir permukaannya. Cukup. Satu alat cukup jika kita menggunakannya dengan tepat. Jangan terburu-buru atau yakin langsung ke sumber air. Ya, apinya tidak akan padam. Berkorbar malah liar. Lakukan dengan tenang, tepat, searah dengan arahnya. Ya, lakukan. Santai saja. Padam, Bang. Betul ya? Padam. Yang penting aman diri. Betul ya? Aman diri. Dan metodenya satu. Jika sudah yakin di depan api dengan perlindungan perisai, jangan kebiasaan Bapak Ibu di kediaman dipraktekkan saat memadamkan api. Kebiasaannya apa? Mengumpul. Yang depan api, potensinya apinya bisa menghampiri tubuh kita. Tradisional, diberikan ruang jarak kurang lebih 3-4 meter dari arah angin, searah. Sudah yakin? Iya. Tata caranya, kebiasaan saya ngeredit. Tekan sekali sebulan gak lunas, 2 bulan gak padam, 3 kali gak padam. Tekan maksimal, hentikan jika isi dari tabungnya habis atau apinya sudah padam. Baru lakukan penggantian tabung. Jelas?